Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, malam ini adalah malam ke-7. Kita tetap pada doa sehubungan almarhum, mudah-mudahan meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dilimpahi sabar, mudah-mudahan mendapat maghfirah Allah. Juga keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan dan mendapat maghfirah Allah dalam kelancaran kelanjutan hidup, mengabdi menurut ajaran pencipta. Kalau pada malam kedua dan ketiga kita telah mengambil beberapa ayat dari surat Yasin, antara lain ayat 60 dan selanjutnya, kemudian ayat 23. Maka pada malam ini kita mengambil ayat 74 dan 75. Wa ta'budu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun, yaitu mereka membuat selain Allah, selain ajaran Allah, menjadi berbagai yang diabdi. La'allahum yunsarun, dengan harapan semoga mereka mendapat pertolongan. Ayat 76-nya menyatakan la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun, mereka tidak bisa memberi pertolongan kepada orang-orang itu, wa hum lahum jundum muhdarun, walaupun mereka berfungsi sebagai tentara yang dihadirkan untuk menjaga mereka. Jadi disinilah maka kalau kita telah mengatakan bahwa dalam hidup ini ada dua dakwah, dakwah Allah dan dakwah setan. Kalau mereka membuat min dunillahi alihatan, berarti itu adalah ajaran setan. Kalau tadi dinyatakan la yastati'una nasrahum, mereka tidak bisa menolong orang-orang itu. Hal ini sesuai dengan surat Ibrahim menyatakan ketika telah terjelma kehidupan hasanah di dunia, yaitu setan menyatakan ma'ana bimusrihikum wa ma'antum bimusrihiyya, aku bukan penyelamat kalian dan kalian pun bukan penyelamat aku. Jadi berarti setan sebagai yang diabdi dan para pengabdinya semua pada celaka. Inilah satu malapetaka yang harus dihindari, dan inilah yang dikumandangkan di dalam doa wa qina azabannar. Minta hasanah di dunia dan minta dijaga dari azab di dunia. Kemudian dalam kaitan ini, dalam hidup mengabdi menurut ajaran Allah itu, kalau dihubungkan dengan surat Ankabut ayat 45, yaitu ayat yang menyatakan tentang perintah kepada Nabi Muhammad, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah, pelajarilah apa yang diwahyukan kepada Anda berupa kitab. Selanjutnya tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat adalah mencegah dari keji dan mungkar. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam kaitan dengan pembangunan kehidupan sejahtera. Dalam hal ini oleh karena sholat adalah awwalu ma yuhasabu bihil abd, yang pertama-tama diperhitungkan adalah sholat. Dalam arti apakah sholat itu berfungsi atau tidak. Dalam hal ini ada satu artikel dalam YouTube yang mengatakan alangkah bodohnya orang yang menyembah Ka'bah.
Jadi di sana dikatakan alangkah bodohnya orang yang menyembah Ka'bah. Ini saya kira perlu kita luruskan, perlu kita klarifikasi bahwa orang di dalam sholat, kita di dalam sholat menghadap Ka'bah itu bukan berarti menyembah Ka'bah. Kalau kita menghadap Ka'bah itu sama dengan ibarat orang melakukan upacara yang menghadap inspektur upacara atau pembina upacara. Maka orang yang sholat atau kita di dalam sholat menghadap kiblat itu adalah menghadap simbol dari panglima tertinggi perdamaian sedunia, yaitu Allah. Karena Allah bukan makhluk, maka tidak bisa dalam upacara ini menghadap inspektur upacara. Tidak bisa inspektur upacara dihadirkan, sebab Allah bukan makhluk. Jadi yang hadir itu adalah simbol. Jadi Ka'bah adalah simbol dari pembina upacara dalam upacara kepatuhan. Kenapa kita mengatakan bahwa sholat adalah upacara kepatuhan? Sebab sholat itu merupakan satu teknis bagaimana hamba menghadap Allah sebagai panglima hidup, Allah sebagai panglima tertinggi, dengan Quran sebagai panglima hidup. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti itu sudah ada di pihak Allah. Itu untuk menetralisir pengaruh setan. Allahu Akbar diucapkan, manusia harus netral dari pengaruh setan. Kalau tidak netral dari pengaruh setan, percuma mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian kalau di dalam sholat ada ruku, di dalam sholat ada sujud, itu adalah lambang kepatuhan. Surat Hajj ayat 18 sudah mengemukakan alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawat wa man fil ard wa samsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab wa kasirun minan nas. Di sini kalimat yang dipakai yasjudu. Maka pengertian yasjudu kalau matahari sujud itu bukan matahari kayak sujud kita, tapi pengertiannya matahari patuh. Dalam peredarannya patuh kepada tidak menyalahi kebijakan Allah dalam peredaran. Demikian pula bulan dan bintang, demikian pula gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, demikian pula binatang, demikian pula manusia iman. Itu dalam hidupnya tidak menyalahi kebijakan pencipta. Sujud. Jadi dengan demikian maka sujud adalah lambang kepatuhan, ruku adalah lambang kepatuhan. Maka dari itu sholat adalah upacara kepatuhan. Sholat adalah ceremony of obedience, upacara kepatuhan. Maka dengan demikian, kalau Nabi Muhammad memerintahkan muru auladakum bisolat disab'i sinin, maka sejak anak-anak harus sudah dibawa ke dalam upacara kepatuhan, supaya kepatuhan terbentuk sejak kecil. Kepatuhan tidak boleh lepas dari sejak kecil terus dewasa sampai dengan akhir hayat. Itu yang tidak boleh lepas. Kemudian dilihat dari inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka sholat adalah upacara kewaspadaan. Sebab fahsya dan munkar tidak lain daripada produk setan. Allah tidak memerintahkan fahsya, Allah tidak memerintahkan munkar, tetapi setanlah yang memerintahkan fahsya wal munkar. Dengan demikian, maka kalau kita pinjam istilah orang Jepang yang biasanya sangat memelihara keselamatan kerja, mereka menggunakan istilah, kalau satu pabrik diusahakan menjadi zero accident, artinya nol kecelakaan. Usahakan dengan sedemikian rupa safety first, utamakan keselamatan. Usahakan jangan sampai ada kecelakaan sedikit pun.
Itu semboyan mereka. Kalau istilah ini kita pinjam, maka dengan sholat harus terjadi zero paksa, zero munkar, nol paksa, nol munkar. Jadi sholat itu berfungsi menghilangkan berbagai paksa wal munkar. Ini saya kira sangat penting sekali dalam kaitan dengan ada yang mengatakan bahwa sangat bodoh orang menyembah. Dalam hal ini kita perlu mengatakan bahwa kita sholat menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap simbol dari inspektur upacara. Kalau disamakan sholat ini dengan upacara, di sanalah kepatuhan. Kalau di dalam upacara ada hormat, itu berarti kepatuhan kepada komandan. Apa artinya menghormat kalau tidak patuh pada komandan? Jadi kalau di dalam upacara itu pakaian harus lengkap, menghadap harus kepada inspektur upacara. Begitu di dalam sholat, pakaian harus menutup aurat, disucikan dulu dengan wudhu, yaitu anggota tubuh dibersihkan dengan air sehingga anggota tubuh bersih. Air sebagai lambang dari ilmu, tangan bersih dari kotoran, dan tangan pun bersih dari berbagai kesalahan. Wajah bersih dengan air, bersih dari kotoran. Wajah kehidupan bersih dengan ilmu dari berbagai kejahatan. Kaki dibersihkan dengan air, maka langkah hidup bersih dari berbagai langkah-langkah. Masuk ke dalam salat, diucapkan takbir, netralkan diri dari pengaruh setan yang akan mewujudkan fahsya wal munkar. Masuk ke dalam doa kita, antara lain yang diucapkan ini wajhatu wajhiyya lillazi fatar samawati wal ardh, yang dikehendaki adalah keseragaman dengan alam semesta dalam kepatuhan. Masuk ke dalam Al-Fatihah, begitu Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan, maka di saat itulah arbaban min dunillah tidak boleh hadir. Begitu Alhamdulillah dinyatakan, tertarik dengan kebijakan Allah, dan seterusnya sampai dengan ihdinas siratal mustaqim, minta dinul Islam. Begitu kalau kita buka di dalam kitab-kitab, antara lain Tafsir Munir, bahwa siratal mustaqim adalah dinul Islam. Kemudian perlu kita sadari bahwa hasanah fid dunya itu, aturan yang tegak dalam hasanah fid dunya, itulah dinul Islam. Jadi disinilah maka perlu sekali lagi kita luruskan, kita clearan, kita perterang bahwa kalau ada orang mengatakan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, kita perlu jawab, kita melakukan sholat bukan menyembah Ka'bah, tetapi menghadap simbol dari inspektur upacara, simbol dari komandan perdamaian dunia yaitu Allah, dengan Quran sebagai hudan lil muttaqin. Ini saya kira yang perlu kita jelaskan, sebab dengan ini seharusnya orang yang selalu baca Quran, orang yang selalu salat menjadi pelopor dalam kemanusiaan, pelopor secara pribadi, pelopor di masyarakat, pelopor di keluarga, pelopor di bangsa dalam kaitan dengan membina kepatuhan menurut ajaran pendidikan. Saya kira ini adalah sesuatu yang akan sangat berharga dalam kaitan dengan khususnya kehidupan kebangsaan kita, yang diharapkan bangsa kita sendiri hidup teratur dan turut menertibkan perdamaian dunia. Demikian yang tersebut di dalam mukadimah undang-undang Islam. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Artinya bahwa sekali lagi kita melakukan sholat bukan menyembah Ka'bah, tetapi menghadap simbol dari Allah sebagai panglima perdamaian dunia,
panglima kehidupan dengan Quran sebagai panglima. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bermanfaat pada malam 7 ini. Akhirul kalam, saya minta maaf kalau ada berbagai kesalahan di dalam menyampaikan, dan sebaliknya marilah kita mengoreksi diri dalam hidup ini dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.